Udah masukkan ganti. Ini kembali. Buka Pak. Dipersilakan. 1023. Namanya Rangga. Nanti. Di aturan 1023 Warangga yang ada di Munang saya tinggalkan dengan hormat merespon yang lain. Ngomong apa Pak? Pas. Apa deh nanti. Ngomong apa barusan? Saya ketanu. Anak nomor 2, anak nomor 3, open monitor tadi. Jadi pada jadi saat menuju, terima kasih Lin. Insya Allah kebersamaan masih dapat akan saya lakukan. Dilanjut, standby monitor. Kontak Golin. Ya yang kontak berpasang. Iya. Kora domba keperetan itu tak tahu ya deh. Kita standby dulu. Ya, gue mas saya matur sebangun. Banyak yang puniko kemudian saya pinaringan militer tidak wasi kalau monitor kita tunggu matur bangun mas itu Pak ekonomi ya, itu depan ini. Tinggal di dalam, pun mau buat di taruh hati. Dong belak. Baik, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman yang juga saya pelajari dari website, blog-blog di Google maupun di YouTube lain-lain. Saya juga belajar berbagi pengalaman untuk membuat running tag sederhana dengan biaya yang murah dan dari bahan-bahan bekas. Untuk running tag ini saya menggunakan 3 modul panel metrik LED ini, yang tipe LED-nya tipe SMD, menggunakan LED SMD, di mana untuk lebarnya ini ada 16 cm, juga 16 LED. Untuk panjangnya itu 32 cm atau juga menggunakan 32 LED satu panelnya, atau bisa disebut dengan panel P10. Jadi panel P10 ini lebarnya 16, panjangnya 32. Kalau digabung 3, lebarnya 16, untuk panjangnya 96 cm atau 1 meter kurang 4 cm. Untuk penyangga di bagian belakang saya menggunakan kayu. Untuk penyangga bagian belakang saya menggunakan kayu
yang saya beli di toko bangunan yang biasa digunakan untuk membuat jendela itu. Untuk kayu ini bisa dicat ataupun bisa dipelamir atau gimana biar lebih awet. Bisa juga Anda menggunakan dari mungkin aluminium ataupun gavalum ataupun besi. Yang penyangga ini hanya fungsinya untuk biar tidak berubah posisi dari kerapatan dari modul panel P10 itu. Di mana di masing-masing panel ini tersambung menjadi satu. Ini satu power supply 5 volt 5 volt yang saling terhubung menggunakan kabel data ini tiap panelnya. Anda bisa mempelajari di YouTube yang lain sebagai referensi karena saya juga belajar. Untuk kontrolernya saya menggunakan yang tipe sederhana, yang non wifi, yang untuk pemrogramannya menggunakan soket USB, menggunakan flash disk. Ini saya menggunakan controller tipe ZHUN untuk karena pembelian waktu saya membeli modul controller ini tidak disertakan softwarenya. Untuk softwarenya saya sertakan di deskripsi video saya ini. Untuk power supply-nya saya menggunakan adaptor laptop. Saya menggunakan adaptor laptop original. Bisa juga Anda menggunakan power supply switching. Ini karena juga adaptor laptop ini menggunakan power supply switching. Ini kalau tidak salah tegangannya 18,5 volt, sekitar 2 atau 3 ampere. Karena running tech ini makin banyak modul yang dipasang itu membutuhkan ampere yang besar. Sedangkan tegangannya mulai daripada panel, LED, dan controller ini tetap sama menggunakan 5 volt. Jadi saling terhubung. Untuk menurunkan tegangan saya menggunakan modul step down. Karena ini menghidupkan 3 panel dan 1 controller jadi sangat panas. Saya beri pendingin, double pendingin di bagian IC-nya. Pada pendingin transistornya saya hubungkan dengan pipa tembaga, saya hubungkan lagi ke pendingin. Kalau ditempelkan di sini semua itu akan tinggi. Makanya ini saya buat setipis mungkin sehingga mudah ditaruh di tembok. Untuk perkabelnya saya rapikan menggunakan kabel TIS. Jadi tidak ada kabel yang semrawut, termasuk di bagian kabel programnya. Karena ini agak tinggi di bagian kalau ditancapkan di bagian kabel data, sehingga saya harus menaruh penyangga. Kalau penyangga ini bisa dari kayu ataupun yang lain-lain sebagainya. Kalau ini saya ada bekas dari bekas dari untuk merapikan kabel plastik untuk merapikan kabel listrik itu yang saya tempelkan di belakang kayunya, sehingga pada saat ditempelkan di tembok tidak terkena kabel ataupun modul step down karena ada penyangga di bagian belakangnya. Jadi ini tidak menggunakan casing yang seperti biasanya. Ini hanya sebagai uji coba saya untuk membuat running tech. Karena running tech ini dipasang biasanya di tembok yang tinggi ataupun di atas. Untuk menyantolkan running tech ini di tembok, saya menggunakan plat aluminium dari bekas
pendingin amplifier yang saya pasang di sebelah sini dan saya pasang di sebelah sini. Ini untuk lubang paku yang saya bor, ini untuk lubang paku yang saya bor. Untuk pemrograman, karena ini menggunakan soket USB bukan via WiFi, saya menggunakan kabel LAN, ataupun juga Anda bisa menggunakan kabel yang sudah jadi, bisa menggunakan kabel penyambung yang seperti ini yang beredar di pasaran. Ini konektor USB, keluarannya ini soket USB. Bisa juga Anda membuat dari kabel LAN. Saya menggunakan kabel LAN sekitar 6 meter. Sekitar 6 meter. Kalau makin panjang itu biasanya untuk mengirim data dari flash disk ke controller itu akan terganggu. Jadi jangan panjang-panjang, tapi yang saya coba ini 6 meter mampu untuk memprogram data yang berada di controller ini. Ini adalah konektor USB, ini adalah soket USB yang juga bisa Anda beli di toko elektronik ataupun toko komputer yang bisa dibuka ini, terus disambung menggunakan kabel LAN. Menggunakan kabel LAN. Bisa juga yang sudah beli yang sudah jadi. Ini kita coba saya pasang di dinding. Ini sudah nampak di sini untuk penyangga, ini sudah saya pasang di kayunya. 2, termasuk untuk kabel pemrograman yang menggunakan kabel LAN, ini sudah juga saya pasang. Sebagai uji coba saya pasang di tembok. Bisa juga Anda memasangnya di ketinggian, mungkin di kantor, kafe, warung, sekolah, ataupun gedung-gedung yang lain. Dan ini tipe, karena ini controller sederhana dan menggunakan modul P10 warna merah, single color, jadi satu warna, hanya warna merah ini. Bukan, karena untuk modul panel ini ada yang 2 warna, ada yang 3 warna, ada yang 3 warna, red, green, blue. Kalau ini yang single color, yang hanya satu warna. Saya pasang dulu ke tembok. Ini sudah saya pasang pada paku, yang kanan maupun kiri. Ini bentuknya slim, jaraknya hanya kurang dari 2 jari, dari tembok, dan cukup ringan. Untuk kabel, ini kabel adaptor, ini kabel pemrograman, kabel LAN. Ini untuk kabelnya bisa dirapikan menggunakan penutup kabel ataupun disejajarkan, terus dikasih kabel tis untuk merapikannya, karena ini hanya sebagai contoh. Ini adaptornya, ini kabel LAN-nya. Saya hidupkan. Ini nampak sudah hidup. Untuk running tag-nya, dan untuk running tag ini bisa diatur kecepatannya, bisa dirubah karakter dari font dari hurufnya, ataupun bisa diatur untuk animasinya, bisa dikasih pinggiran ataupun yang lain-lain sebagainya. Saya coba ini kabel LAN yang sekitar 6 meter. Saya program dari meja. Ini untuk soket USB-nya yang terhubung ke running tag yang berada di tembok, Jadi
bisa ditaruh di ketinggian ataupun terserah Anda di depan rumah, kantor, dan lain-lain sebagainya. Untuk ketinggian disesuaikan keinginan. Yang penting ini adalah running tag tipe indoor atau di dalam rumah atau yang tidak terkena hujan. Kalau mau dijadikan running tag tipe outdoor berarti harus ditutup mungkin menggunakan kotak akrilik ataupun yang lain-lain sebagainya. Sekarang tulisan yang berada di atas itu dan menggunakan kabel LAN ini saya coba rubah dari sini, dari meja sini dengan menggunakan flash disk dan aplikasi pemrograman. Ini gambar aplikasi pemrogramannya. Yang saya sertakan linknya di deskripsi video saya. Anda bisa mendownload yang untuk tipe ZH controller ZH UN ini. Ini tampilan dari softwarenya. Ini untuk mengganti fontnya. Anda bisa melihat di YouTube yang lain cara merubah atau yang lain-lain sebagainya. Ini saya coba ganti kata-katanya. Ini saya coba ganti untuk kalimatnya. Untuk kecepatannya speed yang itu 20. Nanti saya coba percepat ke 15. Kalimatnya juga dirubah. Nampak ini kalimatnya sudah saya ganti. Speednya yang semula 20 saya ganti ke 15. Makin rendah angka speednya makin cepat untuk jalannya dari running tag. Makin tinggi angkanya makin lambat untuk jalannya running tag. Saya masukkan flash disk. Saya masuk ke tulisannya U di sini yang ada gambarnya untuk flash disk. Ini flash disk, nama flash disknya. Saving data sukses. Saya cabut flash disknya. Saya masukkan ke soket USB. Mohon maaf, saya masukkan dulu. Mohon maaf, saya pakai kaki karena untuk megang HP. Ini saya masukkan. Nampak di sana akan gelap. Ini sudah ganti. Kalau sudah ganti kita cabut. Tulisannya sudah berganti. Untuk tulisannya sudah berganti. Dan kecepatannya juga akan lebih cepat. Yang pertama tadi menggunakan speed 20. Sekarang menggunakan speed 15. Jadi untuk tulisan ataupun bentuk dari font dari hurufnya itu bisa dirubah menyesuaikan dengan yang kita inginkan. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sharing dari ilmu yang saya dapat, yang saya juga dapat dari YouTube yang lain maupun dari website blog di Google. Saya mengucapkan terima kasih. Berkat Anda saya juga bisa membuat running tag tipe slim, sederhana dan bahan-bahan sederhana yang murah meriah. Terima kasih.
Mohon maaf jika ada kekurangan, kekeliruan dan kesalahan. Terima kasih.